Selamat sore Tribuners, senang sekali saya Salma Pikalahata kembali menyapa tentunya dari studio tribunambon.com di Jalan Jenderal Sudirman. Pada sore hari ini sudah hadir bersama saya narasumber spesial dari RH Skin Expert. Sudah ada Dr. Iren Patadungan. Langsung saja kita sapa Tribuners. Selamat sore Dokter. Selamat sore Tribuners. Ya, Dr. Iren, apa kabar hari ini Dok? Baik, walaupun hujan ya. Ya, terima kasih banyak Dok sudah menyempatkan waktu datang meskipun di luar memang sedang hujan lebat sekali. Oke. Nah, Tribuners, pada special interview edisi hari ini kita akan membahas terkait bagaimana cara mengatasi jerawat hingga ke bekasnya. Nah, bagi Tribuners yang kerap mengalami jerawat atau enggan mengalaminya, bisa bergabung bersama kami tentunya di YouTube dan juga Facebook tribunambon.com. Oke, kita langsung saja ya Tribuners. Oke, Dok, sebenarnya apa sih penyebab jerawat itu? Jadi gini ya Kak, kan sekarang kita mau bahas nih tentang jerawat. Jadi jerawat itu yang perlu kita tahu itu jerawat itu bisa nyerang semua gender ya, walaupun wanita maupun pria di usia berapapun itu, mulai dari belasan tahun hingga kita yang berusia 40 tahun ke atas. Nah, pasti yang jadi pertanyaannya tuh gini, Dok, penyebabnya itu apa sih? Jadi penyebab jerawat itu yang sudah pasti kita ketahui adalah penyebabnya itu hormon, ya kan? Jadi ketidakseimbangan hormon di dalam tubuh kita bisa menimbulkan jerawat. Nah, misalnya pada kita yang wanita, jerawat muncul saat itu menjelang menstruasi dan bisa jerawat. Nah, selain penyebabnya karena hormon, penyebabnya itu juga bisa karena pola hidup. Pola hidupnya itu seperti kebiasaan hidup kita ya kan. Kan kebiasaan hidup orang itu kan beda-beda ya kan. Jadi kalau kita olahraga, dengan banyak minum air putih, konsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan, itu juga bisa menimbulkan jerawat. Nah, selain itu juga, kalau misalnya kita nih yang bekerja itu kalau misalnya kita banyak kerja menimbulkan stres itu biasanya kita jerawat ya kan. Untuk mahasiswa yang semester akhir loh Kak, yang misalnya bikin skripsi gitu pasti stres kan meningkat, jadi biasanya jerawat kayak gitu. Selain itu juga begadang, kurang istirahat bisa memicu timbulnya jerawat. Selain menimbulkan jerawat juga biasanya bikin kulit kita terasa tidak sehat keesokan harinya saat kita bangun pagi. Mood juga biasa mengganggu ya selain tidur. Kalau jerawat di tubuh itu sama juga Dok penyebabnya? Untuk jerawat di tubuh Kak, dia multifaktor. Jadi penyebabnya itu ada dua, faktor internal dan eksternal. Biasanya kalau internal itu ya genetik, tapi kalau yang eksternal itu biasanya ya karena cuaca, misalnya panas nih Kak, keringat, nah itu bisa menyebabkan jerawat. Selain itu gesekan pakaian, jadi penggunaan pakaian yang terlalu ketat bisa menyebabkan jerawat. Oke. Nah nih Dok, kalau sudah berjerawat nih ya Dok ya, biasanya tuh apa sih dampaknya? Dampak kalau misalnya kita jerawatan ya Kak ya, kurang percaya diri ya Kak ya. Jadi kita kurang percaya diri gini, kalau misalnya kita punya satu jerawat aja nih di wajah, itu kok merasa risih sekali kan Kak. Jadi misalnya apalagi banyak, kalau banyak biasanya kita mau nutupin, mau keluar-keluar itu kita rasa percaya diri kurang gitu kan. Jadi biasa kita nutupinnya mungkin dengan masker atau penggunaan make up kayak bedak ya supaya itu terlalu kelihatan seperti itu. Nah tapi masker juga bagus ya, kita bisa menggunakan masker supaya nutup jerawat. Tapi apakah kita yakin bahwa masker yang kita gunakan ini bersih atau tidak? Takutnya di masker yang udah kita sering pakai lepas, ada bakteri, ada kuman, terus kita pakai lagi takutnya menimbulkan jerawat, takutnya jerawatnya mungkin meradang gitu. Penggunaan make up yang kita gunakan, bahwa kita ini tipe orang yang malas cleansing ya, membersihkan tapi pakai make up itu juga bisa menyebabkan jerawat. Jadi hal itu biasanya bikin kita kurang percaya diri dia mungkin. Ya, memang betul sekali, memang jerawat tuh bikin orang jadi kurang percaya diri, bahkan ada banyak yang pakai concealer, pakai foundation memang untuk menutupi, tapi tanpa disadari kan ya Dok, sebenarnya dengan cara seperti itu justru malah memperparah jerawat. Ya. Nah, kapan sih Dok kita bisa bilang kalau jerawat itu sudah dikatakan parah dan butuh penanganan yang lebih lanjut? Jerawat dikatakan jerawatnya itu lama, bahkan bisa bertahun-tahun ya. Kita udah mencoba mungkin beli
keluarin budget untuk beli-beli coba coba gitu ya Kak. Skincare yang mungkin teman pakai aku pakai skincare ini untuk jerawat mempan, coba deh kamu coba. Misalnya aku coba nih Kak ya, tapi nggak cocok kan, kayaknya sisi aja gitu kan. Jadi mending alangkah baiknya jika kita mengobatinya dari awal sebelum dia. Karena memang padahal sebenarnya kan belum tentu kalau skincare ini di satu orang itu cocok ya di orang yang beda kulit, kondisi juga beda-beda. Belum tentu semua orang sama gitu. Oke, nah kalau dok, ini kan biasanya kalau komedo sendiri dok kan biasa banyak sekali itu kan ada teman-teman yang suka membersihkan itu langsung sendiri, ada yang mencabutnya lah, memakai masker komedo dan sebagainya. Apakah ini sebenarnya aman? Jadi komedo itu juga kan sebenarnya jerawat yang berbahaya. Jadi buat para pendengar, penonton semua saat ini mungkin sering suka membersihkan sendiri mencet-mencet komedonya di rumah, itu ada faktor risikonya. Jadi kalau misalnya kita mencet-mencet di rumah kan keluar kan, kita pasti senang banget kalau dia keluar. Tapi itu belum tentu semuanya udah tuntas keluar, tapi kan masih ada yang ketinggalan di dalam. Dan saat itu kan pori-pori terbuka, jadi takutnya ada bakteri kuman yang masuk ke dalam justru bisa bikin kulit iritasi, bisa timbul jerawat, kebersihan juga kan kita akan tahu ya. Tapi jadi memang harus ditangani seperti apa sih dok kalau untuk komedo supaya tidak bisa sampai ke menjadi jerawat gitu dok? Oke ya. Oke. Nah ini dok, sebelum kita lanjut nih ke perawatan langsung ke klinik ya dok ya. Ini kan kalau bicara soal jerawat ini juga ada juga orang dengan masalah banyak punya bekas kulit jerawat nih dok. Kalau mau bisa diurutin nih, paling sulit mengobati bekas jerawat itu yang bagaimana dok? Jadi jerawat ya. Jadi bekas jerawat itu ada beberapa yang kalau mau diurutin ya Kak, yang dari paling sulitnya. Nah, jadi mungkin teman-teman semua pada tahu kalau bekas jerawat itu memang ada beberapa macam. Kalau sulit dari sembuhan itu biasanya itu yang biasa kita kenal dengan scar atau bopeng. Kok bisa sih ini scar bopeng agak lama atau sulit ya? Itu biasanya kan udah terjadi terlalu dalam di dalam kulit. Nah, itu penyebabnya karena jerawat kita yang kita suka pencet-pencet dan tegang-tegang. Itu yang paling susah ya, scar atau bopeng. Terus selain itu ada jenis bekas jerawat yang lainnya, yang bekas jerawat kehitaman dan pendarahan. Nah, untuk bekas jerawat kehitaman ini biasanya itu pada kita yang berkulit agak gelap, yang merah itu biasanya pada kita yang kulit agak terang. Nah, walaupun si bekas hitam sama bekas merah ini lebih gampang diatasi dibanding si scar ini, tapi ya namanya bekas ya lebih baik kita mengobatinya lebih cepat gitu. Nah untuk supaya tidak timbul bekas itu caranya memang kalau pada saat berjerawat tidak boleh dipegang-pegang apalagi sampai di garuk-garuk seperti ya dok ya. Bekas apalagi kalau kita nggak mengobatinya dari kotor. Ya. Nah ini dok, kalau tadi kan sudah nih kalau cara untuk menghindari bekas jerawat itu salah satunya dengan cara tidak pegang-pegang ya dengan tangan yang kotor. Nah, ada cara lagi nih dok yang tepat untuk menghindari supaya pada saat ada jerawat itu bisa tidak punya bekas di wajah gitu dok. Jadi sebenarnya bekas jerawat meminimalisirnya bisa ya dengan cara kita menggunakan polisi yang tepat supaya jerawatnya tidak muncul. Oke. Sebelum lanjut dulu nih dok, ini mungkin agak sedikit kesalahan teknis ya, suara dokter kurang didengar oleh Tribuners. Sebentar ya Tribuners. Tolong lihat ada tanda plus minus belum? Oke ya. Oke, kita tes dulu ya dok. Coba tes sapa Tribuners dulu. Halo Tribuners. Gimana? Sudah dengar nih Tribuners suaranya dokter dengan jelas? Halo Tribuners, selamat sore. Masih.
Aduh, gimana caranya? Oke, sebentar ya Tribuners ya. Oke, oke, kita coba lagi sekali lagi ya biar Tribuners bisa dengar, apalagi ini tuh tips yang sangat berharga sekali ya untuk pejuang jerawat. Oke, Dok, coba sapa lagi Dok, Tribuners yang ada di rumah. Sama saja. Mungkin Tribuners tunggu sebentar ya, kita akan terus berbincang ya, tapi sambil itu kita menunggu dulu hingga suara Dokter Iren bisa terdengar dengan jelas di monitor, biar Tribuners juga menyimak dengan baik tentunya perbincangan pada sore hari ini, karena memang penting sekali ya Dok. Oke, nah untuk Tribuners yang mau bertanya-tanya juga ya, atau mungkin tadi yang pada saat kita oke, sebenarnya Tribuners. Oke. Oke, kita coba lagi ya. Selamat sore Tribuners. Oke, sudah dengar dengan jelas ya. Nah, untuk Tribuners yang tadi mungkin ada yang terlewat atau mau ditanyakan ulang, boleh ya. Apalagi kalau dari tadi kurang dengar dengan jelas, bisa langsung ditanyakan di kolom komentar aja langsung ya. Oke, nanti kita lanjut ya Dok ya. Oke Kak. Nah ini Dok, tadi kita sudah ngomong serius ya, mulai dari masalah jerawat dan lukas jerawat, sampai ternyata saya juga sendiri baru tahu kalau komedo itu juga termasuk bagian dari jerawat ya. Betul. Nah ini kita langsung aja saya mau ajak dokter nih untuk menjawab beberapa statement yang sering sekali beredar di masyarakat. Ini aku cuma mau untuk memastikan apakah statement ini betul mitos atau fakta. Ya, yang pertama nih Dok, apakah katanya jerawat tubuh nggak perlu diobati seperti jerawat di wajah, mitos atau fakta Dok? Mitos. Jadi jerawat, ya namanya jerawat ya Kak, kan mau di tubuh mau di wajah ya tetap harus diobatin ya Kak, karena takutnya dia makin parah, makin meradang gitu kan, bikin kita nggak percaya diri juga kan kalau punya jerawat. Oke, jadi mitos ya Kak ya. Oke, jadi mau jerawat di tubuh atau jerawat di wajah, mau itu dia memang kelihatan atau tidak tertutup di baju kita, tetap harus diobati ya. Tetap. Oke. Kemudian nih Dok, bawang putih bisa mengobati jerawat aktif, itu mitos atau fakta? Iya, biasanya kan orang-orang pada saat jerawat ada yang menyarankan potong bawang putih terus digosok-gosok ke wajah. Mitos sih Kak. Oke. Jadi bawang putih ya, bawang putih yang kita gunakan asal-asalan untuk kulit kita itu bisa ada resikonya. Bisa bikin iritasi atau apalagi buat kita yang kita kulit sensitif gitu. Kalau kulit sensitif itu maksudnya yang cepat. Jadi emang bawang putih tidak bisa digunakan untuk kulit. Tapi memang kan bawang putih juga panas ya Dok ya kalau di wajah. Tapi tepatnya mending memperhatikan makanan kalau kesehatan kulit. Kayak ini selanjutnya Dok, jerawat bisa menurun ke anak. Mitos Kak. Jadi bukan jerawat yang turun gitu. Jadi misalnya gini loh Kak, orang tua ini memiliki tipe kulit oily, berminyak kan. Jadi ada bakat dia jerawatan. Nah, jadi si anak ini dapat tipe kulitnya si orang tua, jadi anaknya ini kulitnya ikutan oily, kulit berminyak, jadi ada bakat juga si anaknya itu punya bakat jerawat, jadi bukan jerawat langsung diturunkan ke si anak, tapi jenis kulit. Ya. Nah, selanjutnya juga ini jerawat bisa menyerang usia 40 tahun ke atas. Iya, fakta Kak, betul. Jadi kan seperti yang sudah dibilangi, jerawat itu bisa menyerang gender apapun, wanita maupun pria, dan di usia berapapun ya. Jadi itu fakta. Tua ataupun boleh. Oke, jadi memang dicatat ya untuk pejuang jerawat, fakta-fakta dan mitos tadi tidak semua yang ada beredar di masyarakat kita percaya begitu saja. Memang ada beberapa ya sebenarnya cuman mitos-mitos yang sebenarnya itu tidak berpengaruh sama sekali kita. Iya, Kak. Oke. Jadi ini Dok, berarti kalau misalnya tadi juga sudah disinggung dokter di awal nih, kalau misalnya kita punya jerawat, ada baiknya itu atau komedo saja itu kalau ada baiknya jangan di bersihkan sendiri. Ya. Iya. Saya harus langsung ke
klinik Iya. kecantikan ya. Nah, Tribuners ini mumpung ini sudah ada dokter dari RH Skin Expert ya dok ya. Iya, benar. Kira-kira nih dok, saya mau tanya-tanya dulu nih, sebenarnya nih kalau untuk acne treatment ya, untuk treatment jerawat itu di RH itu bisa dimulai dari usia berapa sih? Untuk treatment di RH itu untuk semua usia itu boleh Kak. Jadi kan nanti kita akan ada melakukan sesi konsultasi ya. Jadi untuk treatment dan produk itu sudah kita sesuaikan dengan kondisi kulit masing-masing. Jadi nggak perlu khawatir ya, semua usia boleh. Jadi memang anak-anak yang masih SMP, SMA tuh sudah Boleh, bisa ya. boleh kok. Oke, apalagi sekarang kan sedang masih libur semester ya, Mm-mm. jadi mungkin untuk tribuners yang masih remaja yang punya masalah kulit juga bisa langsung datang ya untuk periksa juga, karena memang ada jasa konsulnya juga, tidak langsung diobati. Iya. Harus melihat dulu nih apa ya, jerawatnya masalahnya Iya. ini di mana saja, tingkat ininya bagaimana Sampai ya, di dok mana ya? Iya betul. Oke, berarti mantap banget nih ya dok ya. Ada, jadi kita tidak langsung otomatis ke sana, lalu kita masih bisa tanya-tanya dulu ya, harus mana yang mau kita pilih. Iya betul. Oke, nah dok, kalau mau ini spill dulu dong ya dok, kalau semua umur bisa, mungkin sekarang di RH kalau bagaimana dok? Apakah ada promo-promo juga? Oh iya, jadi untuk saat ini tuh kita punya promo. Jadi untuk Tribuners yang memiliki masalah jerawat aktif, kita punya promo 10% untuk treatment acne peeling. Dan untuk teman-teman Tribuners yang memiliki bekas jerawat yang sedikit mengganggu, kita punya diskon 10% juga untuk treatment post acne peeling. Ya, jadi emang ini mantap sekali ya Tribuners, karena emang di sana kita bukan cuma perawatan saya, tapi dapat tipsnya, kita bisa langsung konsul, juga dapat Promonya juga ya. ada. Oke. Nah, ini untuk biar Tribuners semakin yakin ya dok ya untuk perawatan jerawat, terutama teman-teman yang masih sekolah ini ya dok ya. Sepenting apa sih dok untuk menangani jerawat sejak dini, dan apakah krim yang diresepkan di RH juga aman? Iya, jadi mau dibilang penting, emang sangat penting ya Kak. Karena yang sudah kita bahas bahwa jerawat itu semakin lama kita semakin diamkan, takutnya dia makin meradang. Begitu pula dengan bekasnya. Bekas yang semakin lama kita biarin akan semakin lama untuk hilang bekasnya, dan bikin kita tuh semakin kayak nggak percaya diri gitu kalau ada jerawat maupun bekas jerawat. Untuk produk resep obat yang diberikan itu nggak usah khawatir, karena setiap pasien datang sudah akan ada sesi konsultasi. Jadi yang diberikan itu pasti sudah sesuai dengan permasalahan kulit masing-masing. Gitu. Jadi begitu ya Tribuners. Nah, dan sebelum nih dokter, kita mau lanjut tanya-tanya juga nih soal RH klinik ya. Siap. Untuk perawatan. Mungkin banyak Tribuners yang akan tanya-tanya. Ini juga di Facebook dan YouTube tribunamro.com sudah ada nih Tribuners yang bertanya. Ini ada dari Adriana Ria Friselia. Oh, iya. Nih, halo dok, izin bertanya ya dok. Bagi pejuang acne, apakah ada makanan yang harus dihindari dan yang bagus untuk dikonsumsi? Oke. Halo, siapa? Oke, halo Kak Adriana, selamat sore. Oke, perkenalkan saya dengan Dr. Iren. Jadi memang untuk para pejuang acne sedikit ribet ya mungkin untuk makanan-makanan, ada yang harus dikonsumsi, ada juga yang harus kita hindari. Nah, kalau semisalnya untuk makanan yang baik untuk kita pejuang acne itu, bagusnya kita makan makanan yang kaya probiotik, mengandung zinc, makan sayur-sayuran dan buah-buahan yang berwarna, banyak konsumsi air putih dan makanan tinggi omega 3. Nah, itu yang untuk boleh ya, yang untuk pejuang acne nih. Nah, yang untuk nggak boleh itu susu sapi, produk olahan susu sapi, gula, karbohidrat olahan, dan alkohol gitu. Jadi begitu ya untuk Adriana dan Tribuners. Memang kita untuk supaya bisa terhindar dari jerawat, tidak bisa semua makanan kita makan tentu saja, apalagi makanan-makanan yang memang berminyak dan berlemak ya dok ya. Gorengan bisa nggak ya? Dikurang-kurangin aja. Jadi jangan tiap hari makan. Tapi itu enak ya kan Kak? Memang selalu tergoda. Iya betul. Makanan-makanan. Siap. Untuk memang untuk kondisi wajah dan juga memang tubuh kita ya harus diperhatikan betul soal makanan. Oke nih dok, ini ada juga nih dok dari Tribuners nih. Oh, ada yang tanya dari Tasya Patiasina.
Dok, untuk produk yang aman untuk ibu menyusui yang jerawatan apa ya? Oke, jadi untuk ibu menyusui kita tahu ya kan, menyusui itu nggak bisa asal-asalan ya. Jadi untuk produk yang baik itu kami punya ada. Jadi nanti kalau kakak punya waktu boleh datang ke klinik, di situ kami akan memberikan produk yang sesuai. Oke, jadi emang untuk ibu hamil menyusui juga aman ya dok ya untuk perawatannya. Kami aman. Ini dok, ini juga ada dari namanya sharing account. Tanya apa sih penyebab jerawat yang bisa meradang? Oh iya, jadi penyebab jerawat meradang itu adalah penumpukan minyak, penumpukan kulit mati, terus ada bakteri yang masuk, jadi dia tertumpuk di dalam pori-pori kita sehingga menimbulkan peradangan. Nah, ciri-cirinya seperti apa? Ciri-cirinya seperti merah, jerawat kita merah, sekitaran jerawat itu merah, terus nyeri. Tuh, terus biasanya ada di bagian tengah itu ada kecil bintik warna putih atau kuning. Nah, itu udah termasuk jerawat meradang. Nah, jadi begitu ya Tribuners, dan memang untuk lengkapnya lagi nih untuk Tribuners yang mau bertanya itu bisa langsung datang ya, dok ya, langsung di Boleh. Oke. Nah ini tidak terasa ini sudah mau hampir 30 menit ya Tribuners, mungkin untuk tapi saya juga masih ada pertanyaan. Siap. Berapa ini dok ya, saya lanjut ya Tribuners. Oke, ini dok, kalau apa sih yang memudahkan selain tadi kalau bisa konsul dulu, kemudian ada promo-promonya, apa yang memudahkan RH Acne Center yang dengan klinik-klinik yang lain? Oke, siap Kak. Jadi kita udah tahu ya kan Kak, kalau RH Acne Center ini udah sangat terkenal ya kan Kak, sudah banyak cabang dan sangat bersyukur bahwa RH sudah berada di kota Ambon. Nah, usia RH ini 23 tahun dan pasti sudah sangat sering menangani permasalahan jerawat. Nah, kemudian RH juga menyediakan beberapa program. Jadi RH menyediakan 3 program. Yang pertama adalah No Acne No Cry untuk permasalahan kulit jerawat. Yang kedua itu program Komedo dan Pore untuk permasalahan komedo dan pori-pori. Dan yang ketiga ada Acne Final Ultimate untuk program semua permasalahan kulit jerawat. Jadi nanti teman-teman Tribuners semuanya boleh datang ke klinik. Di klinik akan diregistrasi dulu ya kan Kak, terus naik ke konsultasi bersama dokter. Di situ nanti kita akan ada sesi tanya jawab begitu. Maksudnya bertanya si pasien ingin misalnya nih, dok kulit saya jerawatan, saya mau lebih baik begitu, atau bekasnya. Nah di situ nanti dokter akan melanjutkan dengan pemilihan plan. Ada planning-planningnya. Jadi ada produk plan yang terdiri dari konsultasi dengan pemberian produk. Yang kedua ada basic plan yang terdiri dari konsultasi, pemberian produk, dan 1 treatment. Dan yang terakhir itu ada punya advance plan. Nah itu adalah konsultasi, pemberian produk, dan lebih dari 1 treatment. Teman-teman nggak usah khawatir, produk dan treatment yang akan diberikan itu sudah sesuai dengan kondisi, keluhan, dan jenis kulit masing-masing orang. Jadi seru banget ya karena sudah lengkap program-programnya juga, mau plan-plannya seperti apa ya, tinggal datang dan konsultasi. Jadi memang sudah tidak ada alasan lagi untuk takut pergi ke klinik ya. Apalagi juga ada banyak yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan juga ya. Siap, ada promonya juga bisa disesuaikan juga. Disesuaikan untuk budget. Betul. Ayo dok, mungkin bisa spill sedikit nih dok, budgetnya kira-kira untuk perawatan jerawat itu bisa dimulai dari berapa ya dok ya? Budgetnya, emang harus dikasih tahu ya? Mungkin dimulai dari 100.000, 200.000 Oke, kita punya produk yang harga mulai dari 80-an ribu ada. Jadi nah, bisa ya? Bisa banget. Bisa. Pokoknya jerawat tuntas sampai ke bekas-bekasnya, langsung wajah kita jadi kinclong. Harus kinclong ya, perempuan harus kinclong. Oke. Kemudian nih, sebelum lanjut lagi nih ya, ini informasi ya untuk 2 penanya pertama kita tadi, untuk Kak Adriana dan juga Kak Tasya. Nanti bisa diinfokan ya nomor HP-nya. Mungkin bisa ke DM tribunambon.com atau juga ke messenger ya di tribunambon.com untuk bisa free konsultasi langsung ya dengan Dokter Ira. Jadi kalau masih ada banyak pertanyaan bisa langsung ditanyakan lagi. Siap. Wah, keren banget sih ini ya.
Oke, jadi untuk selengkapnya juga nomor teleponnya biar nanti kita kasih langsung ya ke tim klinik RH. Siap. Oke. Nah, jadi untuk selanjutnya ya, untuk Tribuners mulai dari remaja sampai dengan yang tua, kalau mau datang perawatan, oke silahkan ya dok ya. Di mana Boleh, kliniknya, Dok? boleh datang Bisa di. diinformasikan, Dok. Jadi untuk Tribuners semuanya yang memiliki masalah jerawat, untuk mau menghilangkan bekas jerawat, boleh datang berkunjung di RH Skin Clinic Ambon di Jalan Antoni Ribok, tepatnya di depan Hotel Atlantik. Terima kasih. Oke. Dok, mungkin satu bonus ya terakhir ya dok. Dok, ada tips ya, tadi sudah dok bilang kalau jerawat itu sering membuat orang tidak percaya diri, tapi dok mungkin bisa memberikan motivasi atau untuk pejuang-pejuang jerawat, bagaimana supaya bisa pede, supaya tidak perlu malu masih dalam masa pengobatan muka yang berjerawat. Oke. Jadi untuk tipsnya itu, yang pertama sebenarnya kita memang harus pede sih, Om ya. Jerawat itu bisa, nggak usah pesimis karena jerawat itu pasti bisa kita obati. Mulai dari jerawat yang aktif hingga permasalahan jerawat, bekas-bekas jerawatnya itu. Makanya kalau memang Tribuners atau teman-teman semua yang memiliki permasalahan jerawat, nggak usah didiamin gitu, mending langsung kita konsultasi atau supaya bisa diobatin lebih cepat. Karena memang jerawat yang muncul di wajah kita satu aja biasanya buat kita tidak pede, tetapi bisa diobatin dengan penanganan lebih cepat gitu. Oke, jadi semangat untuk pejuang-pejuang jerawat ya. Oke, terima kasih banyak ya dokter untuk Terima kasih berbagi hari ini. Kak. Semoga kita bisa berjumpa lagi ya di kesempatan-kesempatan Baik, Kak. selanjutnya. Siap. Dan hari ini juga kami juga pamit undur diri. Mohon maaf jika selama siaran langsung kami pada hari ini ada kesalahan kata dan juga kesalahan teknis tadi. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Selamat sore dan Selamat sore. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.